unsur teks ceramah. Coba dulu saya tanyakan kepada anak kami Finaria, unsur-unsur teks ceramah. Ya Pak, unsur-unsur ceramah: 1. Penceramah, 2. Pendengar, 3. Materi, 4. Metode ceramah, 5. Media ceramah Pak. Baik, terima kasih anak kami Finaria. Kemudian tujuan daripada ceramah, coba saya tanyakan kepada anak kami daripada Inti. Coba dulu. Ya, tujuan ceramah yaitu dirumuskan dalam 3, yaitu memberitahu, mempengaruhi, dan menghibur. Tujuan khusus ya tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas dan terukur dalam pencapaiannya. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Saya tanyakan dulu kepada anak kami Ita. Ada anak kami Ita? Ada Pak. Baik, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah itu ada 5. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Itu Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita memasuki daripada materi selanjutnya, bisa saya simpulkan bahwasanya teks ceramah itu adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar ataupun orang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Nah, sekarang kita masuk daripada materi berikutnya. Coba diperhatikan daripada teks ceramah ini. Coba diperhatikan teks ceramah ini sebelum kita memasuki atau mengerjakan daripada soal nanti, tugas nanti. Coba dulu disimak, diperhatikan daripada teks ceramah ini. Dipersilakan. Nah, Pak Desember. Rizka, kelompok 2, kelompok 1 Rizka, Umi, Desri. Kemudian Lanjut. Iya, Pak. kelompok 2 Ita, Jufrida, Rudi. Kelompok 3 Sri Ayu, Yanti, Mirna, Finaria. Nah, di sini setiap kelompok menuliskan teks ceramahnya dengan topik bebas.
topiknya bebas, apa saja topiknya. Kemudian nanti setelah sudah selesai dituliskan, dipresentasikan. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk menuliskan teks ceramah masing-masing kelompoknya. Dipersilakan. Izin bertanya, Bapak. Ya. Kelompok 1, Rizka. Apakah nanti Ya. Iya, Pak, saya ingin bertanya, apakah nanti harus memakai salam juga, Pak, di dalam teks ceramahnya? Terima kasih. Iya, Bu. Iya. Iya, Nak. Iya. Harus memakai daripada pembuka, isi, dan penutup. Salam pembuka. Iya, terima kasih, Pak. Baik, sudah ada yang sudah siap? Sudah, Pak. Dari kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 1. Iya, Pak, baik. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil teks ceramah yang telah kami susun ya, Pak. Yang Oke, saya mulai. Judulnya Hak Pendidikan di Masa Pandemi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Pada kegiatan ceramah saat ini saya akan menyampaikan hal mengenai pendidikan di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam UUD 1945 dan konkretkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu berlaku bahkan dalam keadaan genting seperti sekarang. Pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilalui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Maka adalah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut mensukseskan sistemnya, bahkan dalam keadaan terbatas. Kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi. Keadaan di mana suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan dan tidak tersampaikan. Lanjut ya, Pak. Padahal generasi baru seharusnya justru lebih brilian dibandingkan dengan generasi sebelumnya karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Bayangkan jika hal tersebut sampai terjadi, bagaimana kita akan tertinggal dan terseok-seok untuk dapat bersaing dengan negara lain. Hadirin yang berbahagia, sebetulnya bukan perkara persaingannya, namun lebih menyangkut pada bagaimana kesejahteraan dan kehidupan bangsa kita nantinya. Tanpa pengetahuan dan kompetensi yang ideal akan sulit bagi seseorang untuk dapat bertahan di kejamnya kehidupan pada masa ini. Melalui